رضا الله تعالى وإلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته الكرام وثم إلى أرواح جميع جدنا وجداتنا وآبائنا وأمهاتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا ولمن ذوي الحقوق الواجبات علينا ولمن أحسن إلينا ولمعلمنا ولمعلمهم ولأساتذتنا ولأساتذتهم ولمن تصدقوا أو صلوا أو بنوا أو نصروا في هذا المسجد المكرمة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah wa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah bayyana ma'alimad din wa hadana siratal mustaqim. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil khalifati ajaman wa araba wa ala alihi wa ashabihi as-sadatin nujaba wa ba'du fa ya ayyuhan nas wa ya ayyuhal hadirun al-kiram usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'ati rasulih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami muliakan segenap pengurus penanggung jawab Dewan Kemakmuran Masjid Al-Mukarramah, bapak-bapak, para asatid wal asatidat, para hujat wal hujajah, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat wal afiat jasmani rohani kita senantiasa dalam ridha rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini Jumat malam Sabtu ketiga, taklim kita lanjutkan. Kita berada pada tanggal 7 Rajab 1445 Hijriah. Jumlah harinya 29, berbarengan 19 Januari 2024. Jumlah harinya 31. Taklim malam ini adalah sebagai berikut judulnya, menyambut tahun baru Islam. Judulnya adalah sebagai berikut, ada 6 macam yang dianggap aneh tapi nyata. Ada 6 macam ya persoalan atau hal
yang dianggap aneh tapi nyata. Hal ini disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya ada 6 keanehan di dunia ini, aneh tapi nyata. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Nabi kita Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam dapat menggugah hati kita, terutama kita semangat dalam sholat, datang ke masjid. Masjid yang paling dekat dengan rumah kita, itulah yang kita datangi. Mari kita niat iktikaf. Semoga duduknya kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah dan sedekah. Mari sama-sama kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala ma dumtu fihi. Saya niat i'tikaf di dalam ini masjid, sunnah hukumnya karena Allah Ta'ala selama saya ada di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin Bapak Ibu Saudara, sebagai catatan, bulan kemarin tanggal 15 bulan 12 kita membahas lanjutan anjuran Allah untuk memakmurkan masjid. Ini senantiasa dikumandangkan, didengungkan agar umat Islam ini rajin ke masjid, Pak. Masjid cakep, gede, pada segen. Membangun barangkali biayanya besar, timbang masuk bawa cecokor. Ya, orang-orang masjid di Palestina dibomin sama Israel. Ya, di sini juga dibomin juga sama orang yang nggak ke masjid. Yang nggak ke masjid berarti ngebom masjid pelan-pelan. Ada 6 keanehan di dunia ini kata Nabi, tapi nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bina wa bikum fid daraini amin. Mohon angkat tangannya, ikuti bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Lanjut kita masuk materi. Kata Nabi, sitatu asya'a, ada 6 model, 6 tipe. Hunna ghoribatun fi sittati mawabi'a. Ada 6 hal yang dianggap aneh tapi menjadi kenyataan di dunia ini. Aneh tapi nyata. Dikata aneh tapi nyata, ya, ini terjadi di tanah air, khususnya Cikarang sekitarnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Nabi kita mau hapus ini, sehingga ada 6 yang dianggap nyata, tidak aneh. Kita bikin begitu, Pak. Yang pertama, al-masjidu gharibun fima baina qaumin la yusalluna fihi. Ini menjadi dorongan buat kita. Masjid itu aneh, susah membangunnya, biayanya gede, ongkosnya mahal, bahkan ngerawatnya perlu biaya. Masjid itu aneh. Kenapa kok aneh? Masjidnya ada tapi aneh. Jika berada dan dirawat, ada masjidnya, cakep, gedung, keren. AC-nya juga ada 12. Ya, 12. Sama dalam. Masjid itu aneh jika dibangun di tengah masyarakat
masyarakat tidak suka mengerjakan sholat di dalamnya. Jadi bangunan ngejubleg aja, bangunan cilungak, oh jelman pada kamaran aja anjing. Untung ada orang yang jalan mampir. Aneh. Di Palestina kata TV bures. Enggak selesai 50 tahun itu Palestina dibangun. Yahudi sambar geledek. Di sini banyak Yahudi KW3. Mana Yahudi KW3 ngaku Islam ke masjid enggak? Atau mudah-mudahan masjid ini rame dipakai sholat. Yang kedua, mushaf itu aneh. Apa mushaf? Catatan-catatan tentang agama, doa, fatwa-fatwa ulama, kitab-kitab banyak. Jika berada dan dirawat, dia dipelihara di dalam rumah, pajangan doang. Lemarinya gede, kitabnya sampai berjus-jus. Ya, tidak suka membaca, enggak menggali, memahami dan melakukan isinya. Orang udah ngeresep nyari ilmu. Jarang orang iseng-iseng nungguin sore. HP aja HP. Saya Ajinana maaf ya, tidak munafik. Saya punya ini. Ada. Tapi saya lebih menghargai ini. Pego harganya ini. 150.000. Ini 2 juta lebih, Pak. Ini dosanya banyak, dosanya. Saya ngikutin zaman, punya. Cuman ini buat lagu-lagu Arab aja, Pak. Ama ngelihat perang antara Hamas sama Israel di YouTube. Selebihnya enggak. Telepon ini. Ustaz, apa kabar? Baik. Ini duit 5 juta diambil enggak? Oh iya. Selesai. Mushaf, catatan-catatan agama, ilmu. Udah kurang orang senang membaca. Maka pabrik buku bangkrut. Saya kemarin ke Kerawang, Pak. Pabrik buku udah kurang lengkap. Ya, itu yang di Senen udah bangkrut, Pak. Orang lebih senang ngaji sama Google. Yang gurunya nggak jelas. Ya, sekarang. Jadi dari buku begini udah nggak ada nih dipakai. Susah. Cuma satu toko. Sekarang pindah ke sini. AC ininya hilang, udah hilang udah. Ini mah apa? Angka bisa Dudi, anak mana anak? Santren biar baca kitab. Dia bisa. Mushaf. Mushaf itu catatan-catatan, lembaran-lembaran. Dulu zaman Nabi Musa itu catatan Taurat. Kita mungkin catatan doa, ya, catatan Rautibul Hadad di bukunya banyak. Berjanji, ya, ilmu-ilmu yang ada dibuat, doa-doa, udah nggak dipelajari, numpuk, udah kayak kertas koran. Ketiga, kata Nabi, wal Qur'anu gharibun fi manzili qaumin la yaqra'una fi. Al-Quran, kitab yang kita agungkan, aneh. Semua orang Islam pada punya Quran. Ada yang buluk,
Bahkan Yasin 3 lembar hilang. Jika dipelihara di dalam hati orang yang fasik. Banyak orang hafal Quran tapi fasik. Apa fasik? Orang yang beriman tapi dia masih mau melakukan dosa. Nih, hubungan pemilu. Gara-gara Amin rame ini. Jangan dikait-kaitkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa jawabannya? Amin. Mau diganti apa? Prabowo. Enggak mungkin. Jangan. Bilangin itu sama Pan. Pan. Jangan. Kebetulan Amin Anies Muhaimin. Kita nggak perlu ributin masalah pilihan. Tapi jangan diplengsong-plengsongin agama. Jadi kalau ada orang baca Fatihah, apa? Habis dolin. Aduh. Nggak mungkin. Amin atau amin. Pakai tasdid. Artinya amin, terimalah doaku ya Allah. Jangan dipleset-plesetin. Bilangin sama orang Pan tuh. Ada nggak nih partai Pan? Saya marah itu, cuman gak bisa berbuat, wong cilik. Cuma ngedoain ya Allah mudah-mudahan buru-buru mati yang ngomong begitu. Maaf ya, ini speaker nih, kedengeran nih. Disekam ente itu. Gak senang panggil gua. Gua mau non partai, gua mau golput. Tiga, Al-Quran itu aneh. Ada orang hafal Quran, ada ngerti Quran. Dipelihara, dijaga memang. Tapi di hati orang fasik. Percuma. 6.666 ayat hanya bacaan, hafalan. Tapi nggak ada praktek amaliyahnya. Ini Nabi yang ngomong, Pak. Kampanye aja dah. Lu ngebohong dah. Besok saya akan jamin susu gratis buat anak-anak. Jangan anak-anak aja, bapak aja yang nyusu. No. Masih nyusu, Pak. No yang blonjor. Dia nggak tahu. Anak bayi, dengerin. Bayi nyusunya 2 tahun. Bapak punya bayi. Anak perempuan. Itu neteknya nyusu 2 tahun, Pak. Berhenti. Bayi laki-laki sampai udah kayak Haji Hasan masih netek baik. Lah, tambah sehat, tambah darah. Ini maaf ya. 4. Kata Nabi, nyata tapi aneh tapi nyata. Apa yang keempat? Wal mar'atul muslimatus sholihatu gharibatun fi yadi rajulin zalimin sayyi'il khuluqi. Wanitanya Islam soleh, cakep wanitanya, soleh, ibadahnya rajin, sama suami hormat, sama mertua juga akrab. Ya, ia aneh jika berada di bawah naungan seorang suami yang zalim, yang berakhlak perilaku buruk. Bini solihah, laki sumber geledek, Pak. Betah itu. Banyak wanita-wanita solihah, lakinya nggak ibadah, tato ke bool-bool. Banyak, Kak. Sieun. Aneh. Harusnya wanita solihah, suami soleh. Banyak itu, Pak. Perempuan. Makanya maaf ini, Pak. Nih, lambang perempuan. Kelingking. Kelingking kalau shoot kalah sama telunjuk. Ya, di Banten gitu Pak Dudi. Ya, telunjuk shoot sama kelingking kalah mana? Kelingking. Kelingking lambang wanita. Ini orang kaya.
Laki duit banyak, bererot wanita. Ini ajasan kalau kaya, nyandung. Bisa. Kata nenek, Eti, apa mak? Laki lu tua amat, biarin tua dia mak, kaya. Minggu depan dia mati. Ya, karena mau perjaka nggak punya duit nggak laku pak. Aki-aki udah sempoyong duit banyak. Ini mau coba aja asal naik kacamata hitam, rambut pikok, bawa expander dah. Sweet. Ya. Di dunia udah begini udah modelnya sekarang. Ya. Kalah. Lunjuk lambang orang kaya. Kelingking wanita, surta. Kalah. Bapak duit banyak pak, asal nunjuk. Orang kaya tunjukannya tajam pak, mujarab. Kata orang kaya, ngaji begini banget ini. Udah mesen, fried chicken, ayo gue yang beli. Ada. Coba orang miskin. Aja nunjuk-nunjuk lu, cantengan tangan lu. Orang miskin jangan tanjak tunjuk aja, ntar tangannya. Kalah pak. Ya. Tapi orang kaya kalah sama pejabat. Bapak punya duit, nggak dapat perizinan membangun pak. Nih pejabat, orang kaya, menang mana? Jabat, nggak dapat izin, sampai sekarang nggak dibangun. Tuh, lurahnya mati lurahnya. Mudah-mudahan diterima iman Islamnya ya. Amin. Lurah yang sekarang nomor geledek, nggak pernah kelihatan gua. Kalah pak, nggak dapat izin, nggak usah di demo. Ya Allah, Muhammad Rasulullah. Nah. Pejabat, jempol, lawan kelingking, menang mana? Anggota DPR, eleh sama awewe mah. Emes. Masing-masing pak. Ada kelemahan, ada kekurangan, ada kelebihan. Maka hidupnya begitu, romantika. Tidak boleh ngaku pang aingna, pang guahnya. Yang penting kerjasama tuh. Biar kaya, ngambil speaker kagak bisa pak. Kudu perlu ya anak muda tuh. Biar kerjasama tuh. Pejabat tuh pak, nggak bisa pak. Ini pejabat tuh nggak bisa. Lah kudu begitu tuh. Ya, pemilu ribut, norak. Siapapun yang jadi presiden, tetap berak membayar. Betul pak? Yang penting amanun, jangan ada ributin. Betul? Capek kita pak di republik ini, betul? 350 tahun dijajah. Ini modelnya nih, hasil penjajahan. Ambek gede, kemampuan kagak. Pengen kaya, kerja embung, anjing semua pada. 5. Tadi perempuan solihah ada dalam genggaman suami yang zalim. Istri yang solihah betah punya suami yang zalim. Pak ke masjid, jangan ngomong loh, bini mah taunya masak. Gue juga kalau mau ke masjid, ya diem lo, gue kepret lo. Ya pak, maunya pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Punya laki enggak sholat, sama dengan punya binatang, kebo, sembahyang enggak kebo? Ah, enggak ya? Makan enggak kebo? Orang makan enggak? Orang makan enggak? Makan, sama mau kebo kan? Ya. Kebo sholat enggak? Kebo sholat enggak? Orang enggak sholat, sama sama kebo. Maka bini dicemplakin kebo. Mau aja itu. Bener nggak? Ini Nabi ngomong pak, saya nyampein doang. Yang kelima, apa kata Nabi? Warrajulul muslimu sholihu. Lelaki pria muslim itu aneh.
Ini orang muslim aneh nih. Agak beres. Jika ia berada di bawah kekuasaan perempuan yang hina dan berakhlak buruk. Betah punya bini nggak ibadah. Betah punya laki nggak sholat. Banyak pak. Bahkan banyak kawin campuran sekarang. Lebih jahat lagi LGBT. Lelaki melelaki. Kemangkatan tolol. Jeruk lawan jeruk. Ini dunia udah pak nih. Tolol. Apa kenikmatannya? Anggar. Banyak lelaki, suami. Tapi dia punya istrinya. Wadiyatun rodiyah. Makedal. Hina, sayyi'ah, jahat. Al-khulqi. Punya bini jablay. Sekarang banyak pak. Laki di rumah, bini suruh ngobek. Jual diri. Ya. Bu, apa? Ibu kerjaan apa? Jual rempah-rempah. Itu ibu jual rempah-rempah. Merem tapi ya Allah, na'udzubillah min. Kelima, keenam, sekarang keenam. Wal alimu gharibun baina qaumin la yasma'una ilaih. Orang alim, cendekiawan, kiai, ulama aneh di zaman sekarang. Jika ia berada di tengah-tengah masyarakat kaumnya, lingkungannya, tapi tidak mau mendengarkan nasihatnya. Masyarakat udah nggak mau ngedengerin nasihat. Alang ngaji itu norak. Sekarang mah ada Google. Ada ulama, tapi ulamanya nggak didengar. Berhenti jadi ulama. Dengan ojek online aja udah. Maka maaf ya, galak-galak dikit kita pak. Sebab ini buat saya sendiri. Ulama kudu galak. Karena memang mereka megang ajaran. Nggak boleh ulama menceng sana menceng sini. Kalau bisa ulama nggak berpartai. Coba kalau Ustadz sekarang pegang Jokowi. Lah kagak ada yang ngaji pak. Rombongan Anies. Ya. Ustadz Anies. Lah. Nomor 2 nggak datang. Jadi memang dia netral. Termasuk Abri netral. Rekam sama itu. Rekam. Setel. Sidang majelis yang mulia kaitan dengan masjid, yakni salat 5 waktu. Dalam kitab Al-Majalisus Saniyah fil Kalamil Arba'ina Nawawiyah halaman 80 ada satu kitab isinya 40 hadis. Ya. Ini kita baca Al-Majlisus Sadisu wal Ishrun, majlis yang ke-26. Fil hadis sadi wal ishrun, hadisnya yang ke-26 juga tentang masjid. Begini pak, Bismillahirrahmanirrahim. Bisyaratan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamah, nanti cepat atau lambat, percaya atau tidak, kategorinya masuk rukun iman, hari kiamat akan terjadi. Jangan suka sok tahu. Kiamat tahun 2012, bulan 12, tahun 12. Sekarang udah tahun 2023 nggak jadi. Yang ngomong modar duluan. Sok tahu lu ah. Tapi yang jelas udah dibocorin sama Nabi. Kiamat terjadinya hari Jumat. Jumat kapan? Ini hari apa sekarang? Sabtu. Kemarin Jumat ya. Nggak jadi kiamat, kebiasaan. Besok Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Jumat besok kali. Nggak jadi, alhamdulillah. Jika terjadi ada di hari kiamat nanti, habis ini masjid, rumah, gedung, dunia. Ini masjid yang kita bangga-banggakan. Yuta qaumun,
Besok di mahsyar manusia dikumpulin berbagai kontingen. Kalau kata Asian Games, Jabar, Jatim, Sulawesi, ya, panahan, bola, voli, ya, macam-macam kan. Besok masuk berombong. Manusia digiring oleh malaikat dari kuburannya masing-masing. Dunia udah habis. Yuta kaumun, manusia miliaran dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, sekian miliar dari berbagai bangsa, berbagai keyakinan, agama. Fayaqifuna ala sirat. Besok manusia numpuk di pinggiran jembatan Siratal Mustaqim, kayak toge, Pak. Di mahsyar tidak ada jalan kecuali harus melewati jembatan Siratal Mustaqim. Tol buatan Allah, panjangnya perjalanan 3000 tahun. Panjangan mana tol Siratal Mustaqim sama tol Jokowi? Enggak bayar sono, Pak. Pasti aja Hasan dalam situ kita. Naik 1000 tahun lamanya ukuran tahun di bumi. 1000 tahun. Lurus 1000 tahun. Turun 1000 tahun. Baru surga. Gedenya sebesar rambut di belah 7. Tajamnya kayak golok, 300 golok disatuin. Liwat situ, boy. Nah, nih maaf ya nih. Maka masjid bukan dibangun doang. Kata malaikat, mereka yakifuna ala sirat, numpuk itu perempuan lelaki. Orang semua nggak ada anak kecil, dewasa semua. Dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad, semua yabkuna, nangis menjerit. Di jalanan jauh, di bawahnya jembatan Siratal Mustaqim, di bawah itu neraka jahanam. Maka pernah Nabi tanyakan waktu peristiwa Isra, wahai Jibril, neraka jahanam model bagaimana digambarkan? Andai kata bumi masuk ke neraka jahanam, sama juga kacang hijau masuk ke empang gitu, Pak. Empang kita Rengas Bandung. Ya, kacang hijau satu butir, ceburin tuh, itu rawa. Gitu kira-kira tuh bumi. Nabi nanya, dalamnya seapa neraka? Jahanam nih, neraka jahanam, ini jembatan. Kata malaikat, engkau lemparkan batu ya Muhammad. Nih batu, ini kan neraka jahanam kan gerowong gitu ya. Batu dilemparin, teng, kedebugnya 50 tahun, baru bunyi, pluk. Itu dalamnya 50 tahun. Cetek apa cetek? Yabkuna, pada nangis, Pak. Baru ingat, aing ayeuna karasa ima dekat masjid, karak 3 kali ke masjid. Coba dulu, asa mau ke masjid alasannya hujan. Asa mau ke masjid pinggang sakit, pala puyeng, perut enek. Tapi kondangan mah biar enek ya, pergi juga. Fayuqalu, maka manusia itu ditanya oleh malaikat Jibril di depan jembatan Siratal Mustaqim. Pada mandek, kata malaikat, lewat, nggak bisa. Atut emblong anus. Nggak ada yang berani, Pak. Biar dunia kumis sama ablang ya, Pak. Nggak berani.
Tukang teluh aja nggak berani, tukang teluh. Yang nembak Baswedan aja nggak berani dan sini. Tangkap Pak, penjara. Junto 326 apa tuh? Rencana itu pembunuhan. Tangkap. Nah, kata malaikat, fayuqalu lahum, ditanya ini manusia. Kita ditanya besok. Apa kata malaikat? Jawizu ala sirat. Ayo lewat. Enggak mau malaikat. Kenapa? Atut. Emplung anyus. Api begitu. Bang masak di kompor gas saja kita goreng emping apa payah. Bini goreng emping kita di belakang. Lagian bapaknya lagi apa baik ya. Coba kepertikan. Nangis, nggak berani. Apa kata kita? Fayaqulun, mereka manusia ngomong, ya malaikat nakhafu minan nar. Saya takut sama neraka jahanam, kecil banget jembatan. Lah di Liok jembatan bambu 3. Apa begitu tuh? Biasa ada pegangannya jasa. Ketemu misalnya. Ke sawah, ya. Itu apa namanya? Bekas galian itu. Galian batu. Empang, ya. Takut sama neraka. Kata manusia, fayaquluna nakhafu minan nar. Mati ini. Ya. Mana ini? Kata malaikat, fayaqulu Jibril alaihissalam. Kata Jibril, kenapa takut? Enggak mampu. Kelas ada kebayang ke masjid Al-Mukarramah. Yang pada itu ayam. Pak, hujan emang musimnya. Saya kalau nggak sakit Pak berangkat ke sini. Saya datang tadi pukul 5 seperempat, lambat itu. Karena ada tamu. Besok pukul 5 ya, gimana? Kita ngopi rokok Samsu 324. Sama martabak telur. Ajasan nggak kebagian udah. Datang lambat. Kata malaikat Jibril nanya, kenapa kamu tidak mau lewat? Kaifa kuntum tamurruna al bahri. Dulu di dunia kalian kalau mau lewat laut jalan mana? Pakai apa? Baru jawab fayaquluna bisukun. Saya dulu dari Banten ke Prabu Muli naik sini ngong naiklah laut. Kalau kita nyebrang pulau lewat air naik kapal lah. Kalau ke Mekah udah darat mobil. Dijawab itu sama kita. Kata kita manusia, fayaquluna bisukun, mereka ditanya malaikat dulu di dunia, kalau engkau melintasi laut naik apa? Naik perahu. Kalau jalan jauh lewat darat naik apa? Naik mobil, ojek. Fayaquluna bisukun. Kalau jalan laut pakai kapal laut, jalan udara pakai udara, jalan darat pakai mobil. Sekarang udah nggak ada dunia, kata malaikat. Pakai kendaraan apa? Lewat jembatan Siratal Mustaqim. Masjid Al-Mukarramah nih udah hancurkan dulu. Datang Pak Haji. Ini kita yang hadir, ya Allah. Al-Mukarramah itu yang ketuanya Haji Aziz. Nah, yang dulu sering kemari, Haji Hasan datang masuk baik ke masjid itu. Duduk nanya. Lah ada yang nggak pernah ke masjid asal masuk. Seperti dia kan, nggak percaya Pak. Yang nggak pernah ke masjid orang sini nih ada nih, nggak pernah ke masjid bisa, nggak bisa masuk. Itu kendaraan masjid yang pernah kita dulu datang Pak. Tuh Pak,
Satu-satunya lewat jembatan Siratal Mustaqim kendaraan masjid atau musola atau langgar. Dulu kita sembahyang di situ, Pak, otomatis kayak kesedot kita. Masuk aja. Ada juga temen kita nggak masuk, gue ngikut, nggak bisa. Di dunia kita bisa sharing ya. Di akhirat pakai Z Pak, masing-masing. Lah Ustaz masuk sama DKM, sama imam. Yang lain, tapi terus ngaji aja nggak mau. Coba, siapa yang bisa naik ke masjid sebagai kendaraan melintas jembatan Siratal Mustaqim? Allati kanu yusalluna fiha. Yang dulu rajin sembahyang ke masjid. Hujan pakai payung, nyebrang, bayar Pak. Dia perlu jembatan bikin itu. Haji Hasan kan nyebrang harus simpen. Antar ke naik ke masjid. Antar ke. Makanya orang tua kayak kita nih ke masjid jangan pulang lagi habis maghrib. Pulangnya habis nenek-nenek kayak apa tuh? Bapak lu mah, bapak lu. Mau ke masjid mah. Oh iya dia mah ke masjid, dia mah mau jelang maghrib pulang isya. Orang dulu abis main maghrib nggak pulang lagi. Anak sekarang Assalamualaikum Allah melantas jalan waktu merah. Pulang. Lupa. Itu masjid kasupun seperti kapal laut. Kalau kita nyebrang di laut. Bayar kabunaha. Karena kita dulu sering ke masjid, maka masjid itu sebagai kendaraan satu-satunya. Nah kita aman dadah. Bisa kabar kil khotib, bisa aja tuh naik masjid ada yang sehari, ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang sekejap. Ke masjid ada macam-macam Pak. Nanti kita lihat. Ada orang ke masjid menjelang 5 menit mau azan, ada yang pukul 5 seperempat. Ya, ada yang komat belum datang anjing. Udah bubar belum nongol. Ada yang kagak pisah. Nah tersisa yang pada begini di Masar Pak. Naik apa kita? Ini saya pulang ke Rengas Bandung aja kalau anak saya nggak dijemput. Belangsak gua. Begini mau anterin nggak ente? Ini Ustaz Muta pulang ke Rengas Bandung tadi. Dengerin. Anak gak datang. Langin gua di sini. Ustaz Dudi nggak punya mobil. Haji Hasan ada truk. Embung gua naik truk. Ada di mana? Mobilnya nggak keluar-luar. Bang diangetin, pulang ke Rengas Bandung aja belangsak Pak. Kalau nggak ada kendaraan, iya gua pulang jalan kaki, sampai kalau lu mati gua. Nah, udah ya, di dunia aja belangsak Pak. Tuh, ya. Maka payar kabunaha pada naik ke masjid kita ini. Wa yamuruna 'ala sirat, lewat jalanan neraka dengan lewatin neraka sampai ke surga. Padahal jaraknya perjalanan kalau diukur umur dunia 3000 tahun. Nih, nggak kerasa orang datang ke masjid. Biarin capek, biasa. Terus kalau kurang enak mah, antarkan aing moal aing mau digenteng ieu aing mah. Jam 5 moal aing mau digenteng wah. Tutup, PT. Antarkan aing ke masjid. Bila perlu kita bayar tuh ojek PP. Kalau jenazah mah enak cuma nyeplos ke sini aja Hasan yang parah. Kalau jauh jalannya dia. Banyak penyeberangan. Betul. Makanya Ustaz Dudi kalah sama saya pukul 4:30 sampai. Dia pukul 4:30 masih di rumah. Apa nganggap deket ieu? Hadirin sidang majelis yang mulia. Oleh karena itu mesti digambarkan oleh Rasulullah SAW nih. Besok nasib kita kaum muslimin yang beriman model-model. Selanjutnya pada hari selain Nuktatun ada satu garis baru. Dalam kitab ini dikatakan idza kana yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat
Kau bicara kiamat itu nanti dikirim sekarang. Besok dari kiamat orang-orang yang beriman amaroh bitawbaqatil musallina ila jannah. Orang banyak yang ke surga, cuma waktunya beda-beda. Sama juga kita ngebesan makan prasmanan, tahu prasmanan? Saya paling depan, bapak pekerjaan semua. Duluan mana nyendok sama saya? Saya mah masih lengkap pak, ikan masih lengkap. Yang di belakang tinggal ceker. Sama saya udah pada kampleng. Besok manusia masuk ke surga. Oke. Manusia masuk ke surga bermacam-macam kondisinya. Nah lu ke surga juga pak, perlu dicatat jarak tempuh, jarak waktu di neraka di akhirat. Nanti kan setengah jam di kita kan 30 menit, 45 menit. 1 jam 60 menit kan? 1 jam 60 menit. Kalau setengah jam jadi 30 menit. Enggak lama. Rokok sebatang belum habis itu. Di dunia setengah jam 30 menit. Di akhirat setengah jam. Ada hadis mengatakan 50 tahun. 50 tahun umur dunia. Contoh nih, Ustadz masuk surga duluan, ente kameramen setengah jam baru masuk. Kita udah bosan di surga, ente masih di luar. Udah nyiumin bidadari dah. Lu masih begini deh. Bang ngeliatin, bang ngelan ludah. Padahal sama-sama ahli masjid. Ini orang macam-macam ini. Amara bitawbaqatil musallina ila jannah. Allah perintahkan malaikat Jibril, manusia masuk ke surga model-model. Patati awal. Yang pertama disuruh masuk ke surga duluan. Rombongannya model bagaimana ini? Orangnya fa'awal zumratin kasyamsi. Yang pertama ahli ibadat sholat di dunia dulu rajin. Ini orang yang pertama digiring ke surga bakal naik masjid. Itu wajhuhu kasyamsi. Gara-gara orang ini nih, mangsar yang gak ada gensetnya terang. Wah, 1000 watt itu mukanya. Padahal dulu orangnya hitam dekok, sama jerawat tuh banyak pak. Ngapa di surga di akhirat cakep, bersinar pak. Tahu banget kita, Udin itu. Dulu dia kulitnya geseng pak, hitam, pendek orangnya boncel, di sana cakep pak. Kasyamsi, wajahnya bersinar, terangnya kayak matahari. Tuh kalau bikin begitu. Biarin dari rumah gelap ya, bawa baterai ajasan. Dulu bawa cadok, kita inget ya. Lampu cadok, engkong kita pakai cadok. Tuh cadok yang lampu pakai sumbu. Saking susahnya nggak bisa beli baterai jarang. Sekarang mah jalanan terang. Oke, dari rumah terang nggak kemarin? Wah, kegelintingan gak enak. Fatakulu lahumul malaika. Malaikat nggak tahu, bingung, masya Allah. Apa ini rombongan begini terang? Gara-gara ini rombongan jadi masar terang, kayak genset. Malaikat nggak tahu, nanya, bapak orang mana? Saya orang asal Cikarang, jemaah Masjid Al-Mukarramah. Orang mana? Tolong. Sama kampungan ini nih. Apa jalan? Man antum? Kalian ini siapa sih? Rombongan malaikat.
Malaikat sendiri bingung. Man antum? Kita jawab santai Pak. Ya malaikat. Nahnul muhafizuna ala sholati. Kami ini umat Muhammad. Dulu di dunia emang rumah saya jauh enggak, dekat enggak sama Masjid Al-Mukarramah. Al-muhafizuna ala sholat. Kami dulu ya memelihara sholat, waktunya, keadaannya. Kalau mereka tanya bagaimana hebatnya ente memelihara sholat di dunia, apa resepnya? Kaifa kanat muhafizatukum? Bagaimana engkau? Ini malaikat nanya nih, dijawab jadi ilmu buat kita. Bagaimana caranya engkau bisa terang begini? Allah berikan kemuliaan buat kalian, wajah badannya bercahaya terang. Katanya engkau ini betul-betul memelihara waktu, ya, rukun sholat, dari wudunya, dari hadirnya. Kaifa kuntum? Qalu, apa kata manusia? Ya mereka kami dulu di dunia sederhana. Kunna nasma'ul adhan. Kami sering dengar azan. Wa nahnu fil masajid. Azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah di masjid, lagi makan martabak telur. Mudah-mudahan. Ya udah begitu. Maka maaf Pak, saya minta sama Allah. Saya pengen cuma 3 hidup. SBS. Sehat, berkah, selamat. Saya nggak pengen kaya Pak. Yang penting duit banyak, saya berjajan. Kaya buat apa kalau di ICU? Nggak berkah. Maka saya maaf aja. Kalau maghrib, ngajar maghrib, habis maghrib, jam 6 kurang 5, mau maghrib nggak datang, jangan ditelepon. Udah nggak bakal datang. Biar SB yang nyuruh juga. Awal waktu. Jadi orang yang berwajah bersinar laksana matahari, azan sholat berkumandang maghrib tadi ya. Kita udah di dalam. Baik lagi duduk kayak maupun sono. Ya sono kan masjid juga. Aneka masjid Lubuh kan gua, Haji Nana sama Ustaz Dudi mati kan ketiban masjid gua. Orang nanya Ustaz Modal mati di mana? Di masjid ketiban. Masih bangun ketiban masjid sama matinya belonjor di Tegadanas. Udah Tegadanas sih udah sonoan Pak. Di mana? Tuh. Pengen jadi matahari. Jadi kalau maghrib pukul 6.25 kita pukul 6.05 itu aja dulu. Ajan karak nama ke jagoan tangguh. Enggak kena. Jadi lebih awal kita datang sebelum ajan berkumandang. Tinggal bagaimana? Kalau ajan jam 6.20, kita datangnya jam 6.15, terangnya kayak patroma kali mataharinya. Kalau datang jam 5, ya. Sama juga orang punya duit. Ente punya duit 10.000, saya 100.000. Sama-sama punya duit nggak? Sama nggak? Nilainya sama nggak? Ente 10.000, kita 1 juta. Ente punya duit nggak? Punya kan? Berapa? Saya? Beda nggak? Sama-sama punya duit, kondisinya berbeda. Timbang 5 batang itu Samsu. Gue sepak setengah. Tuh. Ada lagi. Tadi kan tuh kita pengennya azan berkumandang kita ada di masjid. Kalau hari Jumat kira-kira jam berapa yang panas? Jumat kan jam 12 tadi tuh azan. Ya pukul 11 apa? Ini kadang-kadang maaf ya, yang parah khotib juga sih. Khotib datangnya 5 menit mau azan. DKM kayak mau buang air nggak jadi. Ya, apa begitu DKM? Belum datang khotib. Khotib tolol itu.
Lo kok pukul 10 udah datang. Hei. Khotib 5 menit lagi waktu belum datang. DKM sampai kayak kencing nggak mau jadi Pak. Sampai gatel ke bawah-bawah. Ya. Jangan bikin orang yang begitu kurangin apa. Enggak jadi skor jantung kita Pak. Kan kalau kita badalin masa DKM mau jadi khotib. Apa kata masyarakat? Khotib DKM dari dalam lagi. Padahal yang datang jadwal nggak datang. Kadang-kadang orang salah persepsi. Maka diat. Besok begitu bendahara. Khotib datang setengah 12, kurangin gocap. Datang pukul 11, tambahin gocap. Ini maaf ya, kita ngomong tukar pikiran aja Pak. Yang penting pikiran kita nggak ketukar lah. Ada lagi Pak. Habis tuh rombongan. Kemana tuh rombongan Pak? Masuk surga, bablas. Itu mau dia nggak pakai di check and recheck. Bebas pulsa. Turun neraka jahanam terang Pak. Rombongan kedua datang lagi. Ada lagi nih, sumatati zumratun ukhra. Datang rombongan yang kedua nih. Miliaran Pak. Cuman dia nggak kasamsi. Terangnya nggak kayak matahari siang. Kalqamar. Lailatul Badri. Ini orang terangnya kayak bulan purnama. Terangan mana bulan purnama matahari? Kalau mau terang matahari. Tapi ini orang bulan purnama. Rombongan. Malaikat tanya pada kulul malaikat. Malaikat aja nanya. Sebab malaikat subhanaka la ilma lana. Maksudin kau, kami nggak punya apa-apa. Illa ma'alam tanah, kecuali Allah ajarkan. Malaikat nggak belajar. Malaikat itu tolong. Pinteran orang. Malaikat tuh Pak. Lah Ustaz ngomong bagaimana sih? Pinteran orang sama malaikat. Kok pinteran orang? Orang sering ngebohong. Pernah gak ada malaikat ngebohong? Ini usah pemilu, banyak bohongin. Menang nomor 2 rumahnya. Man antum, ditanya lagi malaikat. Kalian ini siapa sih? Makhluk apa? Bangsa apa? Dijawab yang rombongan kedua nih. Nahnu al-muhafizuna al-sholat. Sama jawabannya. Kami adalah orang-orang yang memelihara waktu sholat. Kami orang-orang yang perlu sama sholat. Qalu kaifa kanat muhafizatukum. Malaikat penasaran. Caranya bagaimana engkau sampai begini? Aku takjub melihat engkau. Qalu kunna natawaddu qabla al-waqti. Natawaddu qabla al-waqti. Sebelum masuk waktu kita udah punya wudu. Datang ke masjid. Maka Bapak maaf. Alhamdulillah anak, saya belum pernah wudu di sini. Saya dari rumah punya wudu. Ya Allah jangan batal. Kita umat Islam yang mau ke masjid wajibun kuduun wuduun di rumahmu. Dari rumah punya wudu sampai ke masjid kentutun bauun baru wuduun. Lu kan wudu di masjid, berak di masjid, mandi di masjid. Bayar kagak? Tai pada ngambang boleh. Nyiram aja seger. Ini bangsa Indonesia jorok. Masjid bukan tempat berak. Kecuali Ustaz ngajar mules boleh. Nih jemaah berak semua, berak dah, gua pulang. Dari rumah ujung-ujung berak di sini. Mulai besok dari rumah
umat Islam jangan lepas wudhu. Biasain Pak. Nanti bab ini bakal dibeberkan pada kesempatan lain. Orang yang ke masjid dari rumah dia udah pada wudhu, belum masuk waktu maghrib jam 6.25, jam 5 dari rumah punya wudhu. Ke masjid dia. Mau pilih yang mana nih? Matahari apa bulan? Terserah dah. Apalagi dia datang ke masjid sebelum azan. Tadi kan yang pertama azan berbunyi, dia udah di masjid, dia punya wudhu. Lah dapat matahari ongko bulan ongko. 2. Sumatati zumratun ukhra, ada lagi datang. Grup yang ketiga nih. Cuman dia lain, kal-kawakib. Terangnya laksana bintang. Kelap. Kayak lampu itu hias. Wih. Biru, merah, kuning, bintang kan begitu ya. Sahaya ya, modelnya sah. Malaikat nanya juga, man antum, siapa kalian? Kami orang Cikarang, jamaah Masjid Al-Mukarramah. Ditanya, hebat amat engkau berkilau-kilau ini, seperti sinar bintang kejora. Sama jawabannya, kami dulu memelihara sholat. Caranya bagaimana? Kunna natawaddu qabla azan. Kami ke masjid udah punya wudhu sebelum azan. Yang nomor 2 sebelum waktu. Lamaan mana azan sama waktu? Mungkin dia yang tadi kayak purnama setengah 6, masih lama waktunya. Punya wudhu ke masjid. Ini sekarang yang kayak bintang, ya, dia punya wudhu sebelum azan. Banyak yang kayak bintang, ada. Belum azan udah pada kumur. Pokok, baru ngobrol. Air habis tuh. Ya kayak air cecongor aja itu. Saya paling benci banget Pak. Ini air. Ngobrol apa itu? Pengen ngepret kata kita. Wudhu makruh. Baru ngobrol. Gila tuh. Jadi orang yang punya wudhu sebelum azan berbunyi, banyak juga nih mereka pada ke masjid wudhu. Cuman wudhunya di masjid, kalau bisa wudhunya di rumah. Nah orang yang berwudhu punya wudhu ke masjid sebelum azan berkumandang. 3 rombongan. Bagaimana Ustaz yang nggak ke masjid? Nggak ada tulisannya di sini. Yang nggak ke masjid kayak lampu jempol. Besok di akhirat kita nempel sama orang. Bentuk manusia, suaranya lelaki, tapi kita nggak kenal. Siapa lu? Ustaz sombong banget tuh, nggak kenal kita. Dan dulu sering ketemu di Cikarang. Siapa lu? Bukannya Rata? Besok Pak orang yang nggak ke masjid mukanya rata. Nah, tinggal milih lah. Mau jadi sinar matahari, mau jadi sinar purnama, mau jadi sinar bintang. Nggak ada yang kayak Patromak, nggak ada Pak. Oleh karena itu Bapak Saudara sekalian, pada hadis lain wafil hadisi Nabi bilang la tusallimu ala yahudi ummati. Nah, kita kan pada nonton di YouTube ya. Sekarang perang Hamas Israel masih berlanjut, bahkan melebar ke Lebanon. Kuwait lagi nyerbu Amerika Inggris ayo begini. Kata Nabi, jangan ucapkan salam kepada umatku. Yang umatku Yahudi jelas dia. Padahal dia syahadat, tapi Yahudi. Diponis Yahudi kata Nabi. Kira ditanya ya Rasulullah manhum. Ya Rasulullah, engkau katakan tapi umatku beriman, tapi dikatakan Yahudi.
Dia punya label Yahudi. Apa kata Nabi? Dengerin. Mayasma'ul adzana wala yahduru sholat jamaah. Kupingnya normal, dengar azan, kagak pernah ke masjid. Yahudi baru dia azan, masih ngobrol baru dia komat. Orang berbubar masih duduk. Ini Yahudi. Dia termasuk ngebom masjid, cuman nggak dalam praktek. Nabi bilang umatku yang beriman, tapi kena virus Yahudi. Jangan ucapkan salam sama dia. Kenapa? Dia dengar azan salat, kagak mau pergi ke masjid. Sembahyang di rumah. Maka ini Pak, kalau ini pelajaran dia pahami. Tutup. Siapa yang nurut? Enggak ada tentara. Nah. Orang yang enggak ke masjid Yahudi. Yahudi aslinya bukan enggak ke masjid, ngancurin masjid. Jadi banyak ini ya, keturunan Israel di sini di Indonesia. Apa buktinya? Dia Muslim, dia mukmin, mendengar azan. Kata Nabi, mayasma'ul azan, kupingnya masih nol, dengar azan salat, wala yahduru salat jamaah. Dia enggak mau ke masjid. Nauzubillah min. Bapak saudara sekalian, wa bi kulli khutbatin yamshiha ila shalah, langkah yang kita lakukan ke masjid. Berapa langkah sedekah dihitungnya, Pak? Langkah pertama sedekah 1, 2, 3 terus berlipat. Kayak bayar meteran tam. Ya, yang 10 meter normal sono. Maka orang yang mau sedekah tanpa dengan mengeluarkan uang, dia rajin sholat ke masjid. Bapak Ibu sekalian, ini masih bulan Rajab. Saya himbau bapak-bapak, maaf sama yang muda-muda. Ini waktu baru tanggal 7. Ini bulan Rajab setahun sekali. Belum tentu Rajab tahun depan ketemu lagi. Ntar habis Isya tengah hari ini ngaji atau tengah malam. Coba saudara-saudara sembahyang sunnah 20 rakaat. Harusnya malam pertama berhubung ya ini udah masuk tanggal 7. Jadi tidak ada kata basi terlambat, tidak ada. Ntar habis ngaji pulang istirahat sejenak dan gak ada yang mau ngopi mau makan, tengah malam silakan kita sholat sunat bulan Rajab isrina raka'atan 20 rakaat. Allahu Akbar. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Fatihah sebalik, kul sebalik. 2 rakaat, 2 Fatihah, 20. Jadi 10 kali salam. Di situ kita minta sesuai dengan tawaran Allah pada hadis lain kepada malaikat. Ya malaikat, ini malam-malam bulan Rajab. Apa yang kau minta, mintalah segera kepadaku. Malaikat tidak punya kepentingan. Malaikat tidak makan. Malaikat tidak minum. Malaikat tidak punya bini, tidak punya suami. Kata malaikat, kami tidak punya keinginan. Ampuni saja umat Muhammad di bulan Rajab ini ya Allah, yang sholatnya malam, sembahyang 20 rakaat dan yang berpuasa. Kata Allah, qad ghafartu lahum, sudah aku ampuni. Malaikat enggak minta, Pak. Malaikat enggak masuk surga. Malaikat enggak masuk surga, Pak. Asal udah pada masuk semua jemaah Al-Mukarramah, malaikat dimatiin. Enggak masuk. Udah capek banget kerjaan mana? Kita timbang 5 kali sholat. Ya, ini ngaji aja lama. Ya, ini kita lama ngaji udah pukul 8, ada yang berendang aja lama ngaji. Ya, ada yang nggak pinjem aja. 20 rakaat ya, 2 rakaat salam. Apa manfaatnya? Kita dipelihara oleh Allah, dijagai keselamatan kita dunia akhirat.
dan keluarga kita, anak cucu kita, min balad di dunia wa adabil akhirah. Betul Pak? Maka kita niatin lewat majlis taklim sebanyak 32 majlis taklim selalu dalam rangka menghadapi tanggal 14 Februari. Saya bilang sama jamaah, ayo kita baca Fatihah, mohon minta sama Allah di bulan Rajab ini semoga pelaksanaan pemilu jadi putaran kedua, ketiga, keempat ya bodo amat pemutar mah ya. Yang penting pelaksanaan pemilu berjalan damai, tidak ada kendala penuh itu, betul Pak? Tetap rakyat mah enggak pemilu banyak, betul. Yang penting aman, enggak ributun, negara tak gurihun, betul. Kita enggak perang aja pusing ngadepin minyak, pusing ngadepin telur, pusing ngadepin betul lah. Karena itu mari ngajian kita insya Allah ini masih sekedar informasi. Bapak DKM di mana saya instruksikan majlis taklim besok hari Sabtu 24 Februari, hari Sabtu 24 Februari. Jadi Sabtu malam Minggu kita ngadain malam Nisfu Sa'ban. Malam Minggu. Enggak ada amanah begini lah, Haji Ludif jangan nanya, Ustaz beli di mana? Bikin doang. Ya ada yang nanya, itu Ustaz amanah cakap kamu nih, beli di mana? Pemodal enggak ketemu amanah sendiri. Gua mau guntingin ya amanah Allah. Wah kalau gede enggak muat di tas. Tuh. Jadi ini catatan aja. Di sini mau malam Nisfu Sa'ban malam ke-15 atau malam ke-16. Saya udah lazim min zaman dari dulu malam ke-15, 14 malam ke sesuai dengan agen kalender. Jadi Sabtu 24 Februari 14 ya, Sa'ban malam Minggu. Catatan dulu ya supaya nanti panitia prepare siap-siap. Mungkin Senin Bapak udah tahu, tapi saya kan ingetin apa salahnya. Demikian ya. Adapun masalah Ramadan saya udah baca itu di TV Muhammadiyah udah ribut duluan. Dia tanggal 1 Ramadan Senin 11 Maret. Ya, Muhammadiyah tungguinnya di Departemen Agama. Mudah-mudahan sama ya. Kita nungguin majelis ulama. Ya itu Pak. Saya mah Pak, kalau saya mau tanggal 11 boleh Ramadan, mau tanggal 15 boleh. Ya, kita mah awal ikutin ya pemerintah dalam hal ini menteri agama. Dah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana lana wa liwalidayna amin wa'funa ya karim wa'fu 'anna ya rahman wa'funa ya rahim. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa balighna ramadan wa baligh maqasidana wa askur uyubana wa sahih asadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana warzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan kathiran tayyiban mubarakan li wa li auladina wa li azwajina wa li dzurriyyatina wal akhirin. Jamaah majlis muzakarah wa taklim syahriyan Masjid Al-Mukarramah bihaulika wa quwwatika ya aziz ya